Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya akan memberikan info kepada teman-teman, khusus bagi teman-teman yang berada di Hong Kong dan mau pulang ke Indonesia. Jadi persiapannya apa aja yang harus kita siapkan dan bagaimana prosedur karantina di Indonesia, baik di Jakarta maupun di Surabaya. Bagi teman-teman yang kepingin pulang Indonesia, nggak ada salahnya kalau simak video saya sampai selesai. Terima kasih. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mau pulang ke Indonesia, jadi persyaratan pertama yang harus kita siapkan adalah mental, fisik. Jadi kita benar-benar harus siap untuk perjalanan pulang ke Indonesia. Jadi jangan sampai kita meleleh tenaganya kayak gitu ya. Jadi yang penting kita banyak asupan vitamin. Terus jangan sampai kecapean karena perjalanannya sangat panjang menuju sampai ke kampung halaman. Itu yang poin utama. Jangan sampai teman-teman sakit karena kelelahan ya, ini poin utama. Terus poin yang kedua, teman-teman sebelum pulang ke Indonesia teman-teman harus cek dulu paspornya ya, harus dicek dulu paspornya. Minimal masa berlaku paspor itu tidak kurang dari 6 bulan ya. Jadi masa berlaku paspor tidak kurang dari 6 bulan. Kalau cek paspor kurang dari 6 bulan, segera aja untuk diperbarui ya, segera untuk diperbarui ke KJRI Hong Kong, karena syarat untuk renew paspor di Hong Kong kan juga sangat mudah sekali. Kayak gitu. Bagi teman-teman yang bingung bagaimana cara untuk renew paspor di KJRI Hong Kong, silahkan aja untuk direview video saya yang sebelumnya, karena saya sudah pernah mengunggah bagaimana cara kita mau proses renew paspor di KJRI Hong Kong ya. Terus yang ketiga, kita harus memastikan bahwa jadwal penerbangan kita itu fix kayak gitu ya, karena adanya pandemi mungkin maju mundur, kadang penerbangan itu kan kadang ada pengenselan penerbangan ini dan itu kayak gitu ya. Jadi 1 minggu sebelum kita pulang, kita nggak ada salahnya lagi untuk telepon ke maskapai penerbangan atau tempat travel, kita beli tiket kayak gitu, apakah jadwal penerbangan kita itu fix terbang sesuai jadwal yang sudah kita beli kayak gitu ya. Nah kalau semuanya sudah fix, oke. 3 hari sebelum jadwal kepulangan kita ke bandara, kita harus tes swab PCR dengan hasil yang negatif kayak gitu ya. Nah tes swab PCR untuk pemerintah Hong Kong sendiri itu juga menyediakan di banyak tempat, di daerah manapun itu sudah disediakan kayak gitu ya, dan biayanya juga tidak usah terlalu mahal. Hanya dengan 240 kita sudah bisa untuk mendapatkan tes PCR yang sudah ditentukan sesuai prosedur protokol kesehatan di Indonesia ya, kayak gitu ya. Nah jadi 3 hari sebelum jadwal penerbangan kita harus tes swab dulu. Terus hari kedua sebelum penerbangan kita ambil hasilnya, karena untuk tes swab yang khusus PCR itu harus melakukan 1 hari tes kayak gitu ya. Kita tes, mungkin tes seperti biasa, grok-grok irung, terus telak kayak gitu kan. Nah keesokan harinya baru kita harus mengambil hasilnya. Nah dengan hasil yang negatif, keesokan harinya kita bisa datang ke bandara untuk melakukan jadwal penerbangan kayak gitu ya. Ini adalah poin penting. Dan yang selanjutnya yaitu teman-teman juga harus mendownload yaitu aplikasi yang diwajibkan dari pemerintah Indonesia tentang bukti bahwa perjalanan kita itu dinyatakan sehat dari negara asal. Kalau kita berada di Hong Kong ya menyatakan bahwa kita itu keadaan sehat, tidak ada masalah keluhan sakit dalam perjalanan, yaitu teman-teman harus mendownload yaitu aplikasi EHC Indonesia. Nah karena downloadan aplikasi EHC Indonesia ini akan diperlukan saat kita mau check-in. Bagi teman-teman yang mau pulang Indonesia, nggak ada salahnya sekarang aja di-download, terus nanti kan tinggal diisi waktu mau check-in, karena kan untuk mengisinya itu kan harus ada nomor paspor, terus nomor penerbangan, maskapainya apa, tujuannya mana, kayak gitu kan semuanya harus ada. Jadi kita nggak ada salahnya kita download dulu aja, terus habis itu waktu pengisian nanti waktu kita
1 hari sebelum pulangan ke Indonesia atau waktu di bandara itu juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Yang penting kita sudah download dulu, sudah aman. Itu adalah aturan baru dari pemerintah Hong Kong. Dan yang selanjutnya bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia membawa alat elektronik terutama handphone yang jumlahnya lebih dari harganya ya, yang harganya lebih dari 200 US dollar, tidak ada salahnya untuk mendownload yaitu aplikasi Bea Cukai Indonesia ya. Nah, untuk mendaftarkan IMEI handphone kita. Nah, ini adalah beberapa syarat yang harus kita siapkan saat kita mau pulang ke Indonesia. Mulai dari check-in di Bandara Hong Kong, kita harus menyiapkan yaitu pertama tiket, paspor, Hong Kong ID, dan bukti download isi aplikasi EHC serta hasil tes swab PCR yang menyatakan kita negatif dari COVID-19. Nah, ini adalah persyaratan waktu kita check-in di Bandara Hong Kong. Oke, nyampe Bandara Hong Kong perjalanan sudah separuh selesai ya. Nah, nyampe Bandara Hong Kong perjalanan sudah separuh selesai. Jadi kita sudah check-in, sudah membawa boarding, terus kita sudah menunggu di ruang tunggu dan kita saatnya terbang pulang ke Indonesia sesuai tujuan. Bagi teman-teman yang tujuannya entah itu ke Solo, entah itu ke Semarang, entah itu ke Jogja, pasti transitnya kan di Jakarta. Jadi khusus teman-teman yang melakukan penerbangan Jawa Tengah, Solo, Jogja, dan Semarang itu karantinanya ada di Wisma Atlet Jakarta selama 8 hari ya. Wisma Atlet selama 8 hari. Garis bawah ini karena masa PPKM. Jadi aturan bisa berubah-ubah. Jadi info yang saya dapat hari ini karena sesuai dengan adanya PPKM. Jadi untuk karantina adalah total 8 hari di Wisma Atlet bagi teman-teman yang penerbangan lewat Jakarta, entah itu nanti transit ke Solo, transit ke Semarang, transit ke Jogja, kayak gitu ya. Ini Wisma Atlet bagi teman-teman yang mau gratis tetap dibayar oleh pemerintah Indonesia, jadi harus ikut di karantina di Wisma Atlet. Jadi Wisma Atlet ini masalah makan, tempat tinggal itu gratis ya, gratis ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang penerbangan dari Hong Kong langsung ke Surabaya, jadi untuk karantinanya itu 3 hari di asrama haji dan 5 hari itu di tempat karantina daerah. Jadi sesuai tempat teman-teman, kalau kita berasal dari Kediri, jadi 3 hari kita berada di asrama haji, terus dari pihak kabupaten akan menjemput penerbangan dari manapun, entah itu dari Malaysia, Kuala Lumpur, entah itu dari Malaysia, entah itu dari Singapura, entah itu dari Taiwan, entah itu dari Hong Kong, entah itu dari UK. Kalau tujuannya Surabaya dan menuju ke Kediri itu akan dibawa langsung. Jadi akan dikumpulkan semuanya di asrama haji. Terus nanti dari pihak kabupaten akan menjemput khusus teman-teman yang daerah wilayah Kediri. Nah, akan dijemput dari pihak kabupaten. Terus habis itu akan dibawa ke tempat penginapan yang berada di Kabupaten Kediri selama 5 hari. Kayak gitu ya. Ya pastinya sesuai prosedur ya, nyampe bandara teman-teman juga harus menunjukkan juga untuk sertifikat vaksin. Kayak gitu ya. Bagi teman-teman yang masih belum vaksin itu nggak apa-apa. Tetap aman dan tetap tidak ada masalah, jadi nggak usah takut. Cuma nanti nyampe bandara apakah diwajibkan untuk divaksin dulu baru bisa pulang ke daerah atau bagaimana, itu sesuai prosedur yang di Indonesia, karena kan prosedurnya kan berubah-ubah. Ada yang nyampe Indonesia terus swab dulu, hasil negatif baru divaksin di asrama haji, itu juga ada. Ada juga yang tanpa divaksin langsung
pulang ke Indonesia selepas karantina 8 hari di Surabaya. Intinya 3 hari di asrama haji dan 5 hari di kabupaten itu juga ada. Jadi walaupun kita masih belum vaksin, kita tetap bisa masuk ke Indonesia kayak gitu ya. Jadi ini adalah prosedur atau tata cara saat kita mau pulang ke Indonesia di musim pandemi. Jadi untuk teman-teman, yang terpenting adalah kita harus benar-benar menyiapkan kondisi fisik kita itu harus benar-benar strong kayak gitu ya. Jangan mudah meleleh, wis pokoknya perjuangan nggak akan pernah menyerah, karena perjuangan akan kita mulai untuk melawan virus ini. Semoga virus ini akan segera pergi. Bismillahirrahmanirrahim, seluman selamat. Yang penting semoga kita semua dan keluarga di Indonesia dan teman-teman yang sudah menonton di video saya ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, keluarganya juga selalu dipanjangkan umurnya dan sehat selalu. Ini harapan kita semua, karena memang kondisinya ini untuk virusnya kan dampaknya kan sangat besar sekali bagi seluruh dunia, apalagi kita keluarga Indonesia itu kan dengan ekonomi yang pas-pasan itu kalau kita nggak suplai biaya hidup dari Hong Kong itu kan juga sangat kasihan juga kayak gitu ya, karena banyak kehilangan pekerjaan, warung-warung ditutup karena PPKM, banyak aktivitas yang dihentikan kayak gitu ya. Mudah-mudahan aja rezeki datang dari mana-mana, walaupun adanya PPKM, virus, apa-apa, pokoknya pasti ada jalan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kita kayak gitu. Oke teman-teman, ini adalah info dari saya bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia. Semoga perjalanannya lancar sampai tujuan dan sehat selalu. Dan terima kasih sudah selalu setia menonton di channel YouTube saya. Dan see you the next video. Bye-bye.